Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Husairi dari kelas manajemen H dengan NIM 340219031. Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah memasuki di pertemuan ke-7. Nah, ini ada 3 tugas yang nanti harus dikerjakan dari penugasan dari mata kuliah Komputer Bisnis 2. Nah, ini untuk materi perkuliahannya itu ada 3. Yang pertama ada Portability Index, yang kedua ada Break-Even Point, dan yang ketiga ada Portability Ratio. Seperti sebelum-sebelumnya kita diminta mengirimkan link video. Oh iya, mohon maaf, bukan 3 tugas, ternyata 4 tugas. Oke. Nah, sebelum kita mempraktikkan, ini ada penjelasannya mengenai ketiga materi di pertemuan ke-7 ini. Oke, sebelum saya mempraktikkan, saya akan mencoba membacakan terlebih dahulu. Nah, oke, dimulai dari Portability Index. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Portability Index harus lebih besar dan dari satu baru dikatakan layak. Semakin besar Portability Index investasi semakin layak. Dan ini rumusnya ya. Rumusnya ini ada Portability Index sama dengan nilai aliran masuk per nilai investasi dengan keterangan seperti yang sudah ada. Nah, yang kedua, Break-Even Point atau BEP. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue CR sama dengan total cost TC. Rumus BEP. Nah, untuk rumusnya ini fixed cost per VRS per unit dikurangi variable cost per unit. Oke. Nah, ini nanti mencoba ya untuk mempraktikkan. Nah, yang ketiga ada Portability Ratio. Digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditentukan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi, diantaranya profit margin, earning power, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio portabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan sesuai yang dikatakan oleh Julian Yamit. Nah, nanti kita di portability ratio ini diminta menghitung 4 dari profit margin, earning power, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Oke, itu ya secara singkat mengenai penjelasan di pertemuan ke-7 ini. Nah, sekarang tabel yang pertama itu ada di Profitability Index. Ya, ini sebetulnya ini cara pengerjaannya itu sama ya seperti yang minggu kemarin. Di sini ada mesin A, ada initial investment dengan 28 juta, ada tingkat bunga 15%. Dan ini untuk cash inflow kita mengambil dari yang minggu kemarin, yang dari ini ya yang dari NPV itu. Nah, ini kita mengambil dari sini. Nah, untuk diskon faktor ini rumusnya masih sama seperti yang minggu kemarin. Ini sudah tertera di sini, dan kemudian untuk dividend value-nya juga masih sama. Ini cash inflow dikali diskon faktor. Nah, untuk total jumlahnya, total present value-nya ini sekitar 47,93. Nah, itu ya di mesin A. Adapun di mesin B ini juga masih sama dengan initial investment sebesar 32 juta dan tingkat bunga 15%. Untuk cash inflow-nya sama, kita mengambil dari yang minggu kemarin. Diskon faktor ini rumusnya juga masih sama seperti yang sudah tertera di sini. Untuk present value-nya juga masih sama ya. Cash inflow dikali diskon faktor. Nah, untuk total present value di mesin B totalnya itu 40,6443. Nah, adapun nilai sisa tahun kelima itu sebesar 10,567886. Nah, oke ya.
Nah, sekarang di Profitability Index ini rumusnya ini seperti ini, masih sama seperti yang minggu kemarin. Ini sekisar 1,71 dan di Profitability Index 1,27. Oke ya. Nah, itu ya untuk di Profitability Index. Nah, sekarang kita lanjut ke ini, yaitu break even point. Nah ini ya, sebelum saya merecord ini, saya sudah mempraktikkan terlebih dahulu, sudah mengerjakan terlebih dahulu, dan ini hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita mengulang lagi ya, supaya tahu ya gitu. Nah, sebelum saya mempraktikkan terlebih dahulu, saya akan membacakan di sini ada soalnya. Nah, perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 PCS dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel sebesar 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 12,5. Nah, berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan? Oke, sekarang kita akan mencoba mempraktikkan di analisis break even point atau pendekatan matematik. Nah, kita hapus yang ini dulu ya. Hapus. Ini juga hapus. Ini juga hapus. Nah, oke. Di total penjualan, rumusnya itu sama dengan harga jual produk ini dikali harga jual per unit. Harga jual per unit. Oke. Nah, 5 juta. Terus di biaya variabel dibanding penjualan. Rumusnya itu sama dengan ini ya, yang biaya variabel per unit dibagi ini harga jual per unit. Oke. 0,50. Oke. Untuk di BIF dalam unit, rumusnya ada sama dengan ini, biaya tetap per dibagi kurung buka C6 itu ada di harga jual per unit, ini dikurangi biaya variabel per unit. Oke, kurung tutup. Oke, 16.000. Nah, BIF dalam rupiah sama dengan C9 itu ada biaya tetap per kurung buka 1 dikurangi per unit per C6 itu ada di harga jual per unit. Oke, kurung tutup. Nah, itu ya 4 juta. Nah, ini ya, sebetulnya ini sudah ada rumus break even point. Nah, ini ya rumusnya sudah saya ketik, dan ini rumusnya seperti di tabel ini. Dan ini ya untuk artinya ini kan saya sudah mempraktikkan ya, totalnya ini sudah tertera. Nah, ini artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 per unit. Nah, yang arti yang kedua itu perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Nah, itu ya untuk dianalisis break even point pendekatan matematik. Nah, sekarang kita lanjut di pengerjaan di profitability ratio atau VR. Nah, sebelum saya nge-record ini sebetulnya saya sudah mempraktikkan dan ini totalnya sudah tertera. Oh ya, ini ya kehapus ya. Nanti kita praktik terlebih dahulu. Nah, sebelum praktik saya akan membacakan di sini ada soalnya.
Nah, sebetulnya profitability ratio itu terbagi 4. Yang pertama ada profit margin, yang kedua earning power, ketiga return of investment, dan yang keempat itu ada rentabilitas modal sendiri. Nah, nanti kita berurutan ya untuk pengerjaannya. Nah, sekarang kita mengerjakan di profit margin terlebih dahulu. VR atau profitability ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya, profit margin, VM, earning power, EF, return of investment, ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Ini menurut Julian Yamit. Nah, ini sudah ada keterangan-keterangannya. Yang pertama ada di profit margin. Nah, ini rumusnya. Rumus dari profit margin ada PM sama dengan NOI per NS dikali 100. Dengan keterangan NOI sama dengan net operating income atau laba bersih. Dan yang kedua ini ada NS sama dengan net sales atau penjualan. Nah, ini PM 4 juta per 24 juta dikali 100%. VT Husairi Fahmi mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta. NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Ini ya cara pengerjaannya ini nih. Ini untuk NOI-nya diambil dari rumus yang ini 4 juta, untuk NS yang ini 24 juta dan 100%. Oke, sekarang kita mencoba untuk mempraktikkan. Nah, rumusnya yaitu sama dengan kurung buka ini NOI 4 juta per dibagi NS ini yang 24 juta kurung tutup dikali yang 100%. Oke, bentar. Nah, itu ya untuk profit marginnya 16,7%. Ini yang kedua yaitu di earning power. Dan sebelum kita mempraktikkan, nah ini saya akan menyebutkan terlebih dahulu dari keterangan-keterangannya. Oke ya, kita hapus lebih dahulu yang ini yang nanti kita akan mempraktikkan kembali. Oke, hapus. Nah, ini earning power ini rumusnya masih sama seperti di profit margin. Ada ini IV sama dengan NOI per TA dikali 100%. Nah, dengan keterangan NOI sama dengan net operating income atau laba bersih dan TA sama dengan total asset ya. Nah, untuk di ini ya di VD ini ada keterangan dari VD Husairi Fahmi mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Nah, ini diaplikasikan ke sini ya, di rumus ini. Di IV sama dengan 4 juta ini diambil dari NOI per 15 juta diambil dari TA. Nah, dikali 100%. Oke, nah ini pengaplikasiannya dari rumus yang barusan. Nah, sekarang kita mencoba mempraktikkan dari nilai earning power. Oke, rumusnya itu ada sama dengan kurung buka NOI 4 juta per ini di TA 15 juta di kurung tutup dikali J6 kali J6. Oke, enter. Oke, itu ya 26,7%. Nah, itu di earning power. Yang ketiga ada return of investment. Oke, sebelumnya kita hapus terlebih dahulu dan nanti akan seperti biasa mempraktikkan ulang lagi. Nah, sebelum mempraktikkan ini ada keterangannya, ada rumus-rumusnya. Nah, untuk ROI rumusnya itu sama dengan NOI per TI dikali 11% dengan keterangan NOI sama dengan net operating income
laba bersih, TI sama dengan total investment atau total investasi. Dan ini keterangannya ada CV Husairi Fahmi mempunyai data sebagai berikut. Nomor NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta. Dengan pengaplikasian di rumus, ini 4 juta itu diambil dari NOI dan 12 juta itu diambil dari TI tahun 2011 ini. Nah, dikali 100%. Nah, ini dari rumus-rumus yang ini. Nah, sekarang kita mencoba mengetahui nilai ROI. Oke, dengan rumus sama dengan kurung buka. Oke, NOI yang 4 juta dibagi TI kurung tutup dikali 100%. Nah, itu 33%. Nah, kemudian kita melanjut yang keempat. Nah, ada yang keempat itu ada di rentabilitas modal sendiri. Oke, sebelum kita seperti biasa mempraktikkan terlebih dahulu. Nah, ini kita mencoba mempraktikkan ulang ya. Kita hapus it-nya. Ini sama juga hapus. Ini juga sama hapus. Oke. Nah, itu ya. Ini sudah terdapat keterangan dari soal dan rumusnya. Nah, sekarang kita akan membacakan rumusnya. Nah, untuk rumus rentabilitas modal sendiri ini RMS sama dengan IAT per MS dikali 100%. Dengan keterangan IAT sama dengan earning after tax, laba setelah pajak, MS sama dengan modal sendiri. Dengan rumus IAT sama dengan net operating income dikurangi kurung buka interest tambah taxes kurung tutup. Nah, ini ada soalnya. Ini soalnya PD Husairi Fahmi mempunyai operating income penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta rupiah, interest atau bunga sebesar 5%, tax atau pajak sebesar 10% dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta rupiah. Nah, ini kita diminta sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Itu ya instruksi dari soal tersebut. Nah, dengan pengaplikasian ini dengan keterangan NOP ini diambil dari sini ya, dari 10% dari operating income, interest 5%, ini dari bunga, ini tax 10% dan ini dan IAT. Nah, ini kan IAT ini belum muncul sama total RMS-nya. Nah, kita diminta mencoba untuk mencari total dari IAT dan RMS. Oke, langsung saja kita pengaplikasian rumus. Oke, rumus di IAT adalah sama dengan ini NOP dikurangi kurung buka lagi NOP 10 juta dikali C11 interest ditambah yang ini lagi yang 10 juta dikali C12 itu taxes ya. Oke. Nah, itu 8.500.000. Nah, untuk di IT kita ngambil dari sini aja dengan enter. Oke. Nah, ini RMS-nya belum muncul. Nah, kita diminta untuk mencari nilai total dari rentabilitas modal sendiri. Oke. Rumusnya itu sama dengan yang ini, yang 8.500.000 dibagi ini kurung mohon maaf ini salah, kurung tutupnya ketinggalin tengah. Oke. Bagi kurung tutup. Oke. Ini start. Oke, itu ya 42,5% tuh. Nah,
Ini sudah semua ya, dari mulai profit margin, terus yang kedua earning power, yang ketiga return of investment, dan yang barusan yang terakhir ada di rentabilitas modal sendiri. Semuanya itu sudah tertera ya, total dari semua yang 4 itu, yang di rasio portability ratio itu sudah ada. Oke, nah itu untuk cara pengerjaannya. Kemudian kita lanjut. Oke, nah ini ada benefit cost ratio. Nah, nanti sebelum kita mempraktikkan ulang lagi, saya akan seperti biasa membacakan dari keterangan-keterangan yang sudah saya buat. Nah, oke. Benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. Kalau benefit cost ratio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Benefit dan cost tetap dengan contoh 14, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar rupiah, ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional BO sebesar 20 juta rupiah. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 120 juta rupiah per tahun. Nah, ini ada rinciannya, biaya tahunannya itu bunga bank 5% dikali 1 miliar, depresiasi 1 miliar, 10% per 30 tahun, biaya operasional BO per tahun, dan total biaya tahunan. Nah, ini untuk rumus dari benefit cost ratio sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Nah, oke, ini sudah tertera ya. Ini saya sudah mempraktikannya, dan kita sekarang kita akan mencoba mempraktikan ulang lagi. Oke, kita hapus di sini di total biaya. Nah, nanti kan kita diminta total biaya sama benefit cost ratio-nya berapa. Oke, kita hapus ya. Oke, langsung saja kita mencari di biaya operasional. Sama dengan ya. Langsung saja kita aplikasikan rumusnya, yaitu sama dengan kurung buka ini J2 ini yang inisial pesman 100 juta, oke, dikali 5% kurung tutup ditambah ini lagi 14 dikurangi kurung buka 1 juta dikali 10% kurung tutup 2 kali dibagi 30 depresiasinya ditambah ini ya 20 juta. Oke, bentar. Ada kesalahan. Ini ada kesalahan. 14 dan 15 ditambah kurung bukanya ini ketinggalan. Oke, bentar. Nah, itu 100 juta. Sudah tertera untuk dari biaya operasional total biayanya itu ada 100 juta. Nah, kemudian benefit rasionya ini belum diketemukan. Nah, ini berapa? Oke, sekarang kita langsung masukkan rumus saja. Rumusnya itu ada sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Oke, nah itu sebesar 1,26. Itu ya. Sudah diketahui dari total biayanya dan juga benefit cost ratio-nya. Nah, kita kemudian lanjut di benefit rasio tidak tetap. Oke, ini udah lumayan panjang ya. Nanti satu persatu kita akan coba mempraktikkan. Nah, sekarang
saya akan membacakan terlebih dahulu analisa-analisanya. Nah, benefit rasio tidak tetap. Apabila benefit rasio tidak tetap, tidak sama tiap tahunnya, maka analisa dilakukan berdasarkan nilai sekarang atau present value, atau nilai yang akan datang, future value, pada suatu waktu tertentu. Yang mempengaruhi nilai benefit ratio adalah besarnya bunga bank. Semakin rendah nilai bunga bank, semakin tinggi nilai benefit ratio. 15. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal tahun pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30% dengan nilai residu 10% dan biaya operasional BO sebesar 20 juta rupiah. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta rupiah per tahun. Oke, itu ya untuk analisisnya, keterangannya. Nah, ini saya sudah mempraktikannya dan ini sudah tertera ya. Totalnya ini sudah ada, sudah nampak semua. Sudah nampak semua. Nah, coba sekarang kita akan mempraktikkan di sini saja ya, di tabel yang pertama, di total biaya dan di benefit rasionya. Oke, kita hapus dulu. Ini hapus. Nah, itu rumusnya sama dengan kurung buka ini initial investment dikali dikali 5% kurung tutup ditambah ini lagi initial investment yang 1 juta dikurangi kurung buka sama yang 1 juta dikali 14 10%. Dikali 10% kurung tutup 2 kali per 20 juta, 30 ditambah ini 6, yang ini 20%. Oke. Ada kesalahan. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Oke, bentar. Nah, ini 100 juta. Benefit rasionya ini belum diketemukan. Nah, ini berapa? Nah, rumusnya itu ini sama dengan biaya operasional Nah, benefit per tahun dibagi total biaya operasional maksudnya. Benar, total biaya. Nah, jadi rumus dari benefit ratio ini adalah ini benefit per tahun, yang ini dibagi total biaya. Oke. Nah, itu sudah tertera ya, 1,26. Oke, nah ini sama, ini sudah tertera, sudah saya kerjakan, dan ini nilainya ini sebesar benefit ini per tahunnya 1,5 dan yang ini sebesar 0,969. Oke. Nah, itu alhamdulillah ya, sudah selesai untuk pengerjaannya dari mulai portability index sampai analisis benefit, ini portability ratio. Oke, sampai ke benefit ratio tetap. Oke, itu ya untuk cara pengerjaannya. Saya sudah praktikan dan alhamdulillah sudah selesai, dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.